Siang Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memikirkan serta mendiskusikannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh ajaib, sungguh besar dan tak terselami. Dirimu, pribadimu, karyamu, kasihmu kepada kami. Dan siapakah kami sehingga Engkau mau menghampiri dan mengasihi kami? Kami yang melarikan diri, Engkau yang mengejar kami. Pimpin kami ya Tuhan, sekali lagi ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami untuk boleh memiliki hati dan telinga seorang murid. Tolong kami untuk mendengar dengan sungguh-sungguh. Bukalah hati kami Tuhan, bekerjalah dengan leluasa lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tema kita ini adalah seri kedua dari misteri Natal, yaitu Mungkinkah Immanuel? Ya, mungkinkah Immanuel? Matthew Henry menuliskan begini, by the light of nature, ya, dengan dari perspektif alam, kita melihat Allah itu sebagai Allah yang di atas kita. Karena Allah melampaui alam ciptaan. Allah adalah pencipta, yang lain adalah ciptaan. Tetapi dari perspektif hukum, kita melihat Allah itu adalah Allah yang berseberangan dengan kita. Karena dia Allah yang kudus, kita ini manusia yang berdosa. Tetapi dari perspektif Injil, kita melihat dia sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Seperti apa Allah yang beserta dengan kita itu? Apa yang membuat Matthew Henry mengatakan hal seperti ini? Mari kita melihat beberapa bagian Alkitab tentang janji Allah menjadi Immanuel bagi kita di dalam Kristus, ya. Kata Immanuel muncul pertama kali di Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan versi lengkapnya dari Alkitab saya. Bapak Ibu juga boleh membaca dari Alkitab masing-masing. Yang ada di layar ini ada sebagian yang saya potong sedikit, ya, supaya bisa muat di layar. Konteksnya adalah pada saat itu orang Yehuda dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ahaz. Raja Ahaz, ketika Ahaz ini berkuasa, Saudara, ada serangan dari luar, yaitu dari Rezin namanya. Rezin ini adalah Raja Aram. Dan juga Raja Pekah. Pekah anak dari Remalia, ini Raja Israel. Yang sebenarnya masih saudaraan dengan Yehuda, tapi Israel ini melawan Yehuda. Jadi satu kerajaan kecil Yehuda dilawan oleh dua kerajaan yang lebih besar, Raja Aram dan juga Raja Israel, Rezin dan Pekah. Nah, mereka sudah berkemah mengelilingi wilayah Yehuda. Mereka berusaha menyerang beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Nah, kali ini mereka mengerahkan pasukan yang lebih banyak. Maka gemetarlah Ahaz ini dan seluruh penduduk Yehuda. Nah, di dalam konteks yang demikian, Saudara, ayat 10 berkata demikian, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tuhan sudah bilang, jangan khawatir, engkau tidak akan jatuh. Tetapi Ahaz masih khawatir, tidak teguh berdiri dalam imannya. Demikian pula seluruh rakyat Yehuda. Maka Tuhan itu menantang, kamu nggak percaya dengan yang aku katakan. Sekarang mintalah tanda, ya, mintalah tanda. Nah, biarlah itu tanda dari dunia orang mati atau tanda dari yang tempat yang tertinggi di atas. Tuhan menantang Ahaz ini, yang meragukan Tuhan. Nah, kemudian tetapi Ahaz menjawab ayat 12, ya. Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan.
seolah-olah rendah hati ya, tetapi sebenarnya tidak ya. Dia dia tidak yakin Tuhan itu bisa sekalipun Tuhan memberi tanda. Kenapa kita tahu dia sebenarnya hanya lip sync? Karena itu perkataan itu membuat Tuhan marah. Ya. Ayat 13 selanjutnya Tuhan berkata begini. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tuhan kasih tanda yang digenapi oleh Tuhan itu 600 tahun kemudian kira-kira. Nah ini kata Immanuel muncul lagi di pasal 8, ayat 8 dan ayat yang 10. Ya. Nah, kemudian penggenapannya ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus 600 tahun kemudian. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 9-11 dilanjutkan dengan ayat 14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini simbol dari Immanuel nih. Allah beserta dengan kita, beserta dengan manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mengenai inkarnasi kita sudah bahas minggu yang lalu. Nah, Matius 1 ayat 20-23, malaikat Tuhan menjumpai Yusuf dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, yaitu Yesaya, mengutip pasal 7 ayat 14 tadi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari beberapa bagian di Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, Immanuel itu artinya adalah Allah beserta kita, atau dalam bahasa Inggris lebih ekspresif ya. Ini adalah with us God. Bukan hanya God with us ya, tetapi with us God. Ya, ini adalah Allah yang beserta dengan kita. Dalam bahasa Ibrani, Imanu itu artinya beserta kita, Imanu. Ya. El itu adalah singkatan dari nama Allah, Elohim. Ya. Maka Immanuel itu adalah Allah yang beserta dengan kita. Nah, beberapa hal yang penting tentang Immanuel ini, kata Immanuel itu sendiri adalah nama yang Allah berikan kepada Kristus. Ya. Seorang darah itu, anak darah itu akan melahirkan seorang anak dan dia akan dinamakan Immanuel. Nah, saudaraku, sama seperti nama Allah yang lain, ya, ada Yehova Nisi, Yehova Jireh, ya, dan Yehova Tsebaoth, termasuk juga Yahweh, Yehova itu sendiri, dan lain-lain ya. Nama itu menunjukkan sifat Allah, nama menunjukkan perbuatan dan karya Allah. Maka waktu Allah menggunakan nama Immanuel, tujuan Allah adalah Allah ingin menunjukkan siapa dia bagi umatnya. Apa yang dia lakukan, sifat Allah, bahwa Allah itu tidak jauh dari umatnya. Allah itu beserta dengan kita. Yang kedua, Immanuel ini juga merupakan sebuah tanda. Tadi kita membaca dalam Yesaya pasal 7, mintalah tanda. Entah yang dari dalam bumi, ya di bawah, dari dunia orang mati, ataupun dari tempat yang tertinggi di atas. Karena Ahaz tidak mau meminta, maka Allah berikan tempat yang dari yang tertinggi di atas ya. Yang menurut Allah adalah yang lebih baik, yang lebih positif. Ya. Maka Allah memberikan. Soalnya tanda dari atas dan tanda dari bawah ini menarik sekali.
Satu kali Tuhan Yesus di Perjanjian Baru, ya, dalam kitab Injilnya, memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Saudara masih ingat ya? Orang kaya itu berpakaian ungu, Lazarus itu orang yang miskin, badannya penuh dengan borok, dan anjing-anjing itu menjilati luka-lukanya. Ya. Dan kemudian keduanya itu mati, dan orang kaya itu dibuang ke dalam dunia orang mati dengan api yang menyala-nyala, sementara Lazarus itu berada di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham, ya, Abraham's bosom, ya namanya. Nah ini disebutkan sebagai limbus patrum, ya. Limbus patrum itu artinya the bosom of the father, ya, di pangkuannya. Nah kemudian dikatakan bahwa orang kaya ini meminta kepada Abraham, tolong dong Lazarus suruh ke sini kasih aku air karena aku di sini kekeringan dan aku kepanasan terbakar. Gitu. Dan kemudian Abraham berkata tidak mungkin ya karena ada jurang yang tidak terseberangi di antara kamu dengan kami di sini. Antara dunia orang mati dan dunia orang hidup, surga dan neraka gitu istilahnya ya. Nah, kemudian orang kaya ini dikatakan dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu meminta lagi kepada Abraham, kalau gitu tolong kirimkan pembawa pesan ke dunia untuk memperingatkan saudara-saudaraku yang lain. Nah, kemudian Tuhan bilang apa ya? Tuhan Yesus bilang begini. Abraham pada saat itu berkata begini. Kalau ada padamu itu para nabi yang sudah memberikan tanda-tanda firman-firman dari atas. Maka tidak perlu lagi tanda-tanda dari dunia orang mati datang ke sana. Nah, ini menarik ya. Jadi Allah itu memang selalu berpihak kepada tanda-tanda yang di atas, bukan tanda-tanda yang di bawah. Bukan berarti Allah nggak mampu. Tetapi Allah ingin memberitakan Injil kepada manusia itu lewat caranya, dan caranya itu yang terbaik, yaitu lewat orang-orang yang diutus dari atas. Ya. Orang-orang biasa yang menerima firman dari Allah, bukan orang biasa yang menerima peringatan dari orang mati. Nah, menarik sekali. Ini cukup konsisten, teman-teman. Ya. Nah, jadi sekali lagi itu sedikit catatan samping mengenai tanda dari atas dan tanda dari bawah. Nah, Immanuel ini adalah tanda dari atas. Ahas tidak minta, bukan permintaan manusia, tetapi Allah yang memberikan dalam segala hikmat, dalam segala kesempurnaan Allah, Allah memberikan tanda yang terbaik, yaitu Immanuel. Ya. Yaitu melalui kelahiran seorang Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Kalau tanda yang ultimat, tanda yang paling tinggi ini manusia tolak, tidak ada harapan bagi mereka. Ya, berarti mereka betul-betul menolak Allah selama-lamanya. Nah, berikutnya, Immanuel Allah beserta kita itu bukan masalah keberadaan Allah secara biasa, general presence. Karena Allah itu ada di mana-mana, Allah berada di dalam segala sesuatu ada di dalam Dia, Allah beserta kita bukan di dalam pengertian general presence ini, karena Allah ada di mana-mana. Ya. Tetapi yang dimaksudkan di sana itu adalah bahwa Allah itu aktif beserta. Ya, Allah beserta kita, Allah beserta dengan umatnya. Saudara perhatikan dalam Matius pasal 1 tadi, karena Allah menyelamatkan umatnya. Maka Allah itu disebut Allah beserta dengan kita. Ya. Nah, jadi ini bukan masalah general presence, tetapi relational presence. Yang terakhir adalah Allah beserta kita itu untuk tinggal dan menetap, bukan untuk mampir, Bapak-Ibu sekalian. Bukan untuk mampir. Allah mempunyai rencana, dan rencana Allah itu kekal adanya. Ya. Jadi Allah tidak tinggal untuk mampir, Allah itu tinggal untuk menetap. Nah, Allah beserta dengan kita, Kristus menjadi manusia sekali untuk selama-lamanya, dan kita melihat konsistensi di dalam Alkitab. Ya. Nah, kesulitan menerima Immanuel ini adalah, pertama, Allah beserta dengan kita itu berbeda dari konsep Allah menurut agama-agama lain. Wah, ini tidak cukup saya kalau menjelaskan satu persatu ya. Ada agama-agama yang memandang Allah itu sangat transendental sehingga tidak mungkin Allah itu Immanuel. Allah itu sedemikian jauh, kalau berjumpa dengan Allah harus lewat perantara,
harus lewat atau pengalaman mistik tertentu yang tidak terakses oleh semua macam orang, ya. Nah, sementara itu ada agama-agama lain juga menekankan ekstrem yang sebaliknya, yaitu bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah adalah segala sesuatu ada di dalam Allah. Di dalam satu sampai pada tahap tertentu, Allah di dalam segala sesuatu ada di dalam Allah, itu no problem. Tetapi waktu mengatakan bahwa Allah identik dengan segala sesuatu, semua ciptaan itu adalah Allah, atau mempunyai bibit keilahian, nah ini berbeda dengan yang dimaksud dengan Immanuel. Waktu Allah menjadi manusia, Allah mengenakan manusia tanpa bercampur. Ya, jadi sama seperti gula dengan air, kita aduk gula bercampur dengan air, ya. Bukan seperti itu, ya. Juga bukan dalam pengertian hidrogen campur dengan klorida maka menjadi HCl, gitu ya. Membentuk senyawa yang ketiga yang berbeda dari dua pembentuk yang lain. Nah, ini bukan seperti itu juga. Nah, jadi ketika Allah itu Immanuel, Allah itu beserta dengan umatnya tanpa Allah itu berubah esensinya menjadi ciptaan. Ya. Nah, ini penting sekali. Tapi untuk sementara itu dulu, ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa di waktu tanya jawab. Dan kemudian orang sulit menerima konsep Immanuel karena tidak bisa membayangkan bagaimana Allah yang suci itu bisa berada atau di antara orang-orang berdosa seperti kita ini. Tidak terpikirkan, ya, Allah yang suci berada di tengah-tengah manusia yang berdosa, yang jahat, yang penuh dengan kelicikan, kebencian, kebengisan. Ya. Manusia tidak bisa berpikir seperti itu. Ya, sehingga secara intuisi sangat sulit sekali bagi kita untuk menerima Immanuel. Dan juga Allah beserta dengan kita itu terlalu abstrak. Buktinya apa? Seperti apa bentuknya, konkretnya. Nah, sebagian orang tidak bisa membayangkan. Waktu disebutkan bahwa Allah Immanuel dalam bentuk yang terlihat itu yaitu Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, maka orang itu menganggap bahwa inkarnasi itu tidak mungkin, ya tidak masuk akal dan seterusnya. Jadi bagi orang yang sejak awal memang mau menolak Allah itu sulit sekali untuk menerima Immanuel ini. Nah, berikutnya, ya. Allah beserta kita di Alkitab itu bukan hanya di dalam Kristus, saudaraku, tetapi sejak awal Allah beserta dengan kita, ya. Misalnya Allah beserta dengan Adam dan Hawa di Taman Eden. Perhatikan di pasal yang ketiga itu Allah berjalan di Taman Eden mencari Adam dan Hawa. Ya. Allah bercakap-cakap dengan mereka sejak manusia diciptakan. Allah beserta dengan mereka di dalam mereka mengerjakan semuanya. Allah beserta dengan Nuh, ya, menyelamatkan umat manusia dari air bah. Allah menyelamatkan sebagian manusia dan memelihara Nuh dan keluarganya, dan kemudian memberikan berkat kepada Nuh sehingga Nuh boleh menghasilkan keturunan-keturunan yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan Sang Mesias, saudaraku, yang akan melahirkan Sang Mesias. Ya. Nah, Allah juga beserta dengan Abraham. Allah bercakap-cakap, bergaul karib dengan Abraham, ya. Allah juga beserta dengan Musa, Allah beserta dengan orang Israel. Saudara masih ingat tiang awan dan tiang api? Saudara masih ingat Allah membelah Laut Merah, ya. Sehingga bangsa-bangsa dari Mesir sampai kepada bangsa Kanaan, mereka begitu dengar nama Israel, mereka gemetar. Karena apa? Allah beserta dengan mereka. Siapa yang berani melawan mereka? Ya. Demikian pula Allah beserta dengan Daud, ya, dalam kasus Goliat, ketika Daud diancam mau dibunuh oleh Saul, Tuhan menyertai Daud, Tuhan melindungi Daud, juga dengan Salomo. Allah beserta dengan Salomo membangun bait Allah. Allah beserta dengan para nabi dan seterusnya, saudaraku. Jadi kisah Alkitab itu adalah kisah Allah beserta dengan umatnya. Allah berfirman, Allah bekerja, Allah memelihara, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di dalam perjanjian baru kita melihat puncak dari tanda Allah yang Allah berikan kepada kita adalah Allah beserta umatnya di dalam Yesus Kristus yang disebut sebagai Immanuel. Dan Tuhan Yesus pun dalam Matius 28 ayat 20, ya, di akhir dari amanat agung itu dia berkata, aku akan menyertai kamu sampai sepanjang segala zaman.
sampai selama-lamanya di dalam Roh Kudusnya. Roh Kudus disebut sebagai Allah yang mendiami umatnya. Umatnya adalah bait Allah. Nah, kalau saudara mengerti istilah bait Allah di dalam Perjanjian Lama, bait Allah itu adalah tempat di mana Allah itu hadir. Betul ya? Tempat di mana Allah itu hadir. The presence of God ya. Maka ketika orang-orang Kristen itu disebut sebagai bait Allah, maka Allah itu hadir di dalam diri kita. Sekali lagi, tinggal untuk menetap, bukan tinggal untuk mampir. Pertanyaannya buat kita itu tetap adalah, padahal kita kan orang berdosa ya. Mengapa Allah itu mau beserta dengan kita? Oke, sekarang faktanya bahwa Allah beserta dengan kita. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Allah itu mau beserta dengan saudara dan saya sekalipun kita itu adalah orang yang berdosa? Nah, mengapa Immanuel, Bapak Ibu sekalian? Ya, oke. Pertama, Allah, Sang Immanuel itu mengasihi ciptaannya. Seluruh ciptaannya. Termasuk orang berdosa seperti kita. Mengapa Allah itu mau sama kita? Karena dia adalah Sang Immanuel. Dia adalah Sang Pencipta yang mengasihi ciptaannya. Bahkan ketika ciptaannya itu masih sudah berdosa. Dan bagi Allah, tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak menjauhkan kita dari Tuhan, namun juga tidak ada dosa yang terlalu besar yang bisa menjauhkan Tuhan dari mereka yang bertobat. Ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Berikutnya, Allah, Dan Allah sepanjang segala zaman, mulai dari Adam dan Hawa sampai hari ini, Allah menyatakan betapa besar kasih-Nya kepada manusia berdosa. Allah mengejar kita. Minggu yang lalu kita belajar betapa besarnya kasih Allah. Minggu ini kita belajar bagaimana Allah mengejar kita, Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah yang mencari Adam dan Hawa. Allah pula yang menghampiri Nuh. Allah yang menghampiri Abraham. Allah yang menghampiri Musa yang lupa diri. Ya, Allah menghampiri orang-orang percaya. Allah menghampiri Petrus yang menyangkal Yesus. Inisiatif bukan dari Allah untuk mendekatkan diri, tetapi inisiatif selalu dari Allah yang mengejar manusia. Mengejar saudara dan saya. Saat ini pun, ketika saudara merasa bahwa Allah itu mungkin tidak peduli kepada Anda, Allah tidak peduli kepada saya, namun Allah itu selalu mengejar kita dengan caranya yang ajaib, dengan banyak macam cara, berkali-kali. Mungkin lewat teguran dari suami atau istri, dari anak-anak. Mungkin juga lewat acara-acara PA seperti ini. Mungkin lewat pemandangan yang ada di sekitar Anda, ya, lewat burung-burung di udara mengingatkan Anda akan betapa Allah adalah Allah yang setia. Ya, mungkin lewat makanan yang Allah berikan kepada kita, kita itu disapa oleh Tuhan. Nah, jadi Allah adalah Allah yang aktif mengejar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, saudara tentu kenal seorang ini ya. Dia adalah Nick Vujicic, ya. Seorang yang dilahirkan tanpa tangan, tanpa tungkai, tanpa kaki ya. Nah, kakinya itu cuma satu, itu yang dia sebut dengan drumsticks ya. Seperti paha ayam drumstick. Saudara lihat di sebelah kanan itu ya. Nah, satu kali Nick Vujicic ini menceritakan pelayanannya di Mumbai, di India. Setelah dia memimpin sebuah seminar, dia diajak keliling oleh peserta seminar atau oleh panitianya untuk mampir ke satu tempat. Tempat itu dikenal sebagai Red Light City District-nya Mumbai. Ya, kalau sudah tahu red light, itu adalah istilah yang dikenakan untuk satu daerah prostitusi, ya, daerah pelacuran sebenarnya. Yang terkenal itu adalah yang di Belanda itu, ya, red light. Ya. Ini Mumbai itu ternyata juga punya red light-nya ini, Red Light City District-nya ini, District City ya. Nah,
daerah itu terdiri dari 250 rumah yang menempati sekitar 4 hektar, 10 are, 4 hektar. 250 rumah dan rata-rata setiap rumah itu mempekerjakan 6 gadis. 6 gadis untuk menjadi pelacur. Nah, setiap gadis ini biasanya diserahkan sejak mereka itu masih kecil, masih remaja mungkin ya. Orang tuanya nggak punya uang, mereka menjual anaknya ke rumah-rumah bordil ini dengan seharga $700 Amerika. Satu anak dihargai $700. Nah, sejak anak-anak itu diserahkan di sana, maka anak-anak ini dipekerjakan sebagai PSK, pekerja seks komersial ya. Nah, Nick Vujicic ini diajak ke sana bertemu dengan seorang yang tua sekali, seorang wanita berusia 90 sampai dia berkata 90 sampai 95 tahun, tua sekali ya orang tua ini ya. Dan bahkan dia sudah tidak bisa berjalan lagi selama 4,5 tahun terakhir. 4,5 tahun terakhir dia tidak bisa berjalan, wanita tua ini. Nah, kemudian adik dari wanita tua ini berkata, doakan dia, sembuhkan dia. Kalau dia sembuh, maka kami mau percaya dengan Tuhanmu, Yesusmu itu. Wah, ditantang seperti itu. Nick Vujicic ini agak gemetar, bukan gemetar gimana ya, dia berdoa dulu ya. Saya mesti berdoa dulu, apakah memang Tuhan itu mau menyembuhkan. Tetapi digerakkan Tuhan ya, dalam dirinya, maka dia berdoa, mengajak orang-orang Kristen yang mengikuti dia itu berdoa. Nah, waktu dia berdoa, selesai berdoa, kemudian dia minta wanita ini untuk berdiri, wanita yang lumpuh ini berdiri. Ternyata enggak bisa berdiri. Kemudian Nick Vujicic, waduh, gimana ini? Ayo kita berdoa lagi. Kita berdoa lagi. Berdoa. Dan kemudian dia meminta wanita ini berdiri. Dan wanita itu berdiri. Bukan hanya berdiri, wanita itu berjalan. Dan bukan hanya berjalan, wanita yang umur 90-an tahun ini, dia bahkan sampai melompat-lompat. Nih Vujicic berkata, aduh, jangan lompat-lompat ya. Nanti engkau akan lumpuh lagi nanti ya. Engkau jatuh, ya, kakimu patah, tidak bisa jalan lagi. Tetapi akhirnya wanita itu betul-betul bisa berdiri. Nah, begitu melihat wanita itu bisa berdiri, adik dari perempuan yang lumpuh ini, saudaraku, langsung pergi ke kamar sebelah, menyembah semua sesajen yang ada di sana. Ada patung-patung Hindu yang ada di sana. Dia berkata, terima kasih Dewa-Dewi. Kemudian Nick Vujicic berkata, bukan. Kamu sudah berdoa kepada para Dewa-Dewi itu puluhan tahun dan tidak sembuh. Bahkan 4,5 tahun terakhir, wanita ini tidak bisa berjalan. Ini bukan oleh dewa itu, tetapi karena Allah yang maha tinggi yang mau mengampuni dosa perempuan ini. Nah, kemudian ternyata saudara tahu siapakah perempuan ini? Perempuan usia 90-an tahun yang baru disembuhkan dari kelumpuhannya itu, dia adalah wanita yang memulai Red Light District itu. Dia adalah wanita yang mulai mempekerjakan, mulai membuka tempat itu, saudaraku, untuk prostitusi. Saudara bayangkan. Dan sampai pada titik itu sudah ada 40.000 para wanita, 40.000 wanita yang sudah diperbudak untuk melayani dosa. Saudaraku, saudara perhatikan, Tuhan itu mengejar wanita ini 90-an tahun. Bahkan ketika dia merasa dia sudah tidak layak. Ketika dia sudah mengurung dirinya, tidak keluar kemana-mana. Ketika dia bahkan hanya rela untuk, dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi hanya untuk menanti kematian. Tetapi Tuhan tidak berhenti mengejar dia. Tuhan sudah mengejar Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic itu waktu remaja dia berkata, saya sudah kepengen mati, saya mau bunuh diri, saya sudah isi bathtub ya, isi bak mandi rumah saya itu
dengan penuh dengan air, dan kemudian saya menenggelamkan diri, dan ternyata dia nggak bisa tenggelam saking badannya ringan. Akhirnya Nick Vujicic ditangkap oleh Tuhan, Tuhan mengejar dia, menangkap dia, dan memakai dia, dan saat itu Nick Vujicic diutus Tuhan untuk mengejar wanita. Saudara, luar biasa cara Tuhan untuk mengejar kita orang-orang berdosa. Mengapa Immanuel? Allah beserta dengan ciptaannya, termasuk manusia berdosa di dalam segala situasi. Baik ketika kita berada di padang rumput hijau, ketika hidup kita lancar, semuanya sukses, maupun ketika kita sedang melewati lembah kekelaman, lembah air mata, kedukaan, kehilangan, baru dipecat, di PHK, rumah baru kebakaran, kehilangan semua tabungan, dicek orang, ya, dibohongin orang, dan seterusnya. Saudara, Allah tahu saudara dan saya tidak bisa menghadapi semuanya itu tanpa risiko kehilangan Tuhan. Tanpa risiko kita orang berdosa ini menjauhkan diri dari Tuhan. Tuhan tahu. Itulah sebabnya Allah tetap beserta dengan kita. Karena kasihnya. Kok bisa? Ini ajaib memang. Ya, tapi itulah realitanya. Manusia yang berdosalah yang selalu menjauh dari Allah, bukan Allah menjauh dari manusia berdosa. Allah selalu mengejar mereka. Allah selalu menepati janjinya, bahkan ketika manusia melarikan diri darinya dan tidak mampu mendekat kepadanya. Nah, saudara, ini menarik ya. Ada seorang dokter di Amerika, ini namanya Dr. Andy Mathis. Ya. Saya ingin saudara dan saya melihat ini sebagai analogi ya, seperti Tuhan itu dengan kita ya. Memang tidak sebanding sih. Allah dengan kita itu kan pencipta dengan ciptaan ya. Sementara Andy Mathis dengan anjingnya ini masih ciptaan dengan ciptaan. Jadi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Allah, Allah itu 1 juta, 1 miliar, 1 triliun kali lebih intens daripada yang dilakukan oleh Andy Mathis. Tapi mari kita lihat ya. Apakah suara bisa terdengar? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Saudara bisa bayangkan bahwa anjing ini yang diberi nama Gracie ini adalah anjing yang sudah dibuang orang karena dia punya tumor di bagian belakang tubuhnya itu ya. Orang-orang sudah tidak suka dia dibuang, dan dia seringkali mengalami penyiksaan oleh orang-orang yang berlalu lalang itu. Dan kemudian anjing ini ditemukan dan diberikan kepada Dr. Andy Mathis. Dr. Andy Mathis melihat tumornya dan dia melakukan operasi. Ya, mengangkat tumornya itu, menyembuhkan dia, dan dia melihat bahwa ini masih ada harapan. Dan bukan hanya di situ, ya, anjing yang sudah ketakutan kalau ketemu manusia karena trauma itu, ya akhirnya berada di kandang itu, dan Andy Mathis sampai masuk ke kandang itu untuk ajak dia makan dan seterusnya.
menyertai dia ya. Saudara bayangkan Tuhan dengan kita itu seperti itu. Bahkan lebih, 1 triliun kali lipat lebih daripada itu. Teman-teman, Tuhan menyertai kita, menyuapin kita, Tuhan masih kita udara untuk kita hirup ya. Tuhan masih memberikan kita kebaikan-kebaikan, hal-hal yang positif, sekalipun kita juga masih menerima konsekuensi-konsekuensi dosa yang kita lakukan maupun yang dilakukan oleh orang lain di dunia ini. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti menyertai kita. Ajaib ya Tuhan itu ya. Nah, namun saudaraku, hati-hati dengan pengajaran yang keliru. Setelah kita mempelajari Immanuel ini, hati-hati ya, karena ada banyak sekali yang ada di sekitar kita ini. Pertama adalah orang-orang yang berkata atau mengajarkan, datanglah mendekat, maka Allah juga akan mendekat. Jadi, kalau kita mendekat, Tuhan itu mendekat. Jadi, kita itu dekat dengan Tuhan karena kita dulu berinisiatif. Nah, ini tidak seperti itu yang diajarkan dalam kitab suci. Selalu Tuhan itu sudah mendekat lebih dulu. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan kepekaan. Mari kita mendekat kepadanya karena Tuhan sudah mendekat lebih dulu. Tuhan tidak bergantung kepada kita. Kasihnya itu bukan reaktif, kasihnya itu proaktif. Yang kedua, ada orang-orang yang berdoa, Tuhan besertalah denganku, mengerjakan rencanaku. Aku mau buka ini, mau buka itu, aku mau mulai ini, mau mulai itu. Tapi sebenarnya, saudaraku, kita sedang menarik Tuhan untuk masuk dalam rencana kita. Padahal, jelas sekali, rencana Allah itu lebih baik daripada rencana kita. Kita minta Tuhan menyertai kita, dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Tetapi kita ingin Tuhan bless, ya Tuhan memberkati rencana-rencana yang sebenarnya kita buat tanpa melibatkan Tuhan. Nah, setelah kita mempelajari Tuhan Sang Immanuel ini, kita melihat bagaimana Tuhan menyertai Adam dan Hawa, menyertai Nuh, Abraham, Musa, Daud, Salomo, dan seterusnya. Mari kita berdoa berbeda kali ini. Kita berdoa seperti ini, Tuhan Sang Immanuel, tolongku, setia mengerjakan kehendak dan rencana. Karena ketika kita melakukan kehendak dan rencana Tuhan inilah, Bapak Ibu sekalian, kita semakin mendekat pada Tuhan yang sudah mendekat kepada kita lebih dulu. Kita menjadi semakin melihat tangan pekerjaan Tuhan. Kaki Tuhan kita bisa lihat karena kita berada di jalan Tuhan. Berikutnya, kok aku tidak merasakan ya kehadiran Tuhan? Itu pasti karena Tuhan tidak beserta denganku. Nah, saudaraku, aku tidak merasakan, kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, itu bukan Tuhan tidak beserta dengan kita, karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tetapi masalahnya adalah dosa itu yang membutakan kita. Mari kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, bukan Allah yang menjauh, yang memisahkan kita. Dan, nah ini terjemahan yang lebih literal, dalam bahasa Indonesia, saudaraku, dalam LAI, sayangnya terjemahannya itu, saya tidak bilang keliru banget gitu ya, tetapi tidak menunjukkan esensi ini ya. Kalau di bahasa Indonesia, Alkitab Anda, di sana disebutkan yang membuat dia menyembunyikan diri, yang membuat Allah menyembunyikan diri, seolah-olah kita bisa membuat Allah sembunyi ya. Tapi sebenarnya bukan itu ya. Jadi maksud itu menyembunyikan ini artinya bahwa kita melihat wajahnya. Nah, ini terjemahan yang lebih literal adalah dan dosa-dosa mula yang telah menyembunyikan wajahnya darimu, sehingga ia seolah-olah tidak mendengar. Jadi dosa-dosa kita lah yang membuat kita itu menjauh dari Allah, membuat kita itu lebih bebal, membuat kita itu jadi tidak kepingin. Ya, salah satu indikasi orang itu sedang mempunyai masalah rohani, ya, punya hubungan yang tidak baik dengan Allah adalah dia tidak mau melakukan kehendak Allah, dia enggan mengerjakan pelayanan, dan dia tidak suka berada dekat-dekat dengan orang-orang anak-anak Tuhan yang lain.
Jadi kalau ada orang itu ya, ayo kita belajar Alkitab sama-sama yuk. Ah, buat apa belajar Alkitab? Nah, dia itu orang yang bermasalah, teman-teman. Karena dosanya yang membuat dia itu ingin menjauh dari Tuhan. Tidak ingin berada di dekat hal-hal yang rohani. Sama seperti orang yang sakit. Kalau orang sakit itu nafsu makannya justru drop. Padahal untuk dia bisa sembuh, dia harus makan. Betul ya? Justru ini adalah sifat dari dosa. Ya. Semakin kita berdosa, semakin kita menjauhi Allah yang sebenarnya bisa menyelesaikan dosa. Sama seperti sakit penyakit, semakin kita sakit, semakin kita nggak mau makan. Padahal makan itulah yang memberikan kita, memberi tubuh kita kekuatan untuk bisa menyembuhkan diri, untuk bisa membangun antibodi. Ya. Satu kali saya sakit infeksi, saudaraku. Saya tidak sadar itu infeksi. Saya pikir saya cuma demam-demam biasa, flu, dan ini bukan COVID. Saya sudah cek 2 kali ya. Dan akhirnya membuat saya itu tidak suka minum. Tidak suka minum air. Dan akhirnya ketika saya konsultasi dengan dokter, dia bertanya, kamu minum 1 hari berapa banyak ya? Saya takut minum, Dok, karena kalau saya minum, itu nanti malam hari saya selalu bangun 2 jam sekali untuk kencing ya, untuk buang air. Jadi saya sedikit minum. Itu salah, dia bilang. Justru kamu harus lebih banyak minum supaya kamu lebih cepat sembuh. Dengan lebih cepat sembuh nanti kamu bisa tidur lebih normal. Kamu lemah, lesu dan seterusnya karena kamu sudah dehidrasi. Dia menghitung-hitung berapa banyak saya minum, ternyata ketahuan saya kurang cairan, saudaraku. Itu yang membuat tubuh saya lebih parah, infeksi saya nggak sembuh-sembuh malah. Nah, saudaraku ya, jadi waktu kita berdosa kita itu semakin nambah, semakin kebal perasaan kita sehingga kita itu sulit sekali untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Bukan Tuhan tidak berbicara. Bukan Tuhan tidak bekerja, kita yang nggak mau lihat, kita yang nggak mau dengar. Itu adalah dosa, efek dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu lihat seperti ini ya. Satu kali ketika anak saya masih kecil, usianya 3 tahunan ya, saya suka mengajak dia itu main petak umpat ya. Saya pulang rumah, ini khususnya anak yang kecil ya. Saya tanya kepada dia, ayo kamu mau main apa? Ayo, mau main petak umpat nggak? Ayo Pak, kita main petak umpat. Gimana caranya? Gini. Dia ajarin saya, Pak, Papa berdiri menghadap ke tembok ya. Jangan lihat ya, kalau bisa merem gitu ya. Lalu Papa hitung ya. 1 to 10 ya. 1 sampai 10 hitung ya. Nanti Jenis akan masuk kamar, Pak, sembunyi ya. Nah, nanti Jenis ada di bawah selimut. Papa cari ya. Ya, Jenis nanti ada di bawah selimut, dia bilang gitu ya. Nah, nanti Papa cari, Papa panggil nama Jenis katanya. Papa panggil nama Jenis. Nah, setelah itu nanti Papa ada di dekat selimut itu. Nanti tiba-tiba Jenis akan keluar, bah, Papa harus bilang kaget gitu ya. Oh, oke. Namanya juga anak umur 3 tahun, saudaraku ya. Cara dia main petak umpet seperti itu. Maka saya mulai menjalankan skenario itu. Saya mulai berada berdiri di menghadap tembok, saya hitung 1 sampai 10 dengan suara yang keras, saudaraku ya. Nah, kemudian selesai, kemudian Jenis, kamu ada di mana? Nah, saya tidak langsung ke kamar, saudaraku. Saya sengaja buka kamar mandi yang di luar kamar dan membukanya cukup keras sehingga dia dengar ya, dia tahu saya ada di mana. Kemudian saya coba menggeser sofa, mengeluarkan bunyi ya. Waduh, kamu juga tidak ada di belakang sofa, tidak ada di belakang tirai, ruang tamu. Kamu pasti di kamar. Mulai saya membuka pintu kamar, saudaraku ya. Suasana sudah mulai intens tuh kayaknya. Dan kemudian saya lihat dia di bawah selimut itu ya, sedang membungkuk ya, sudah tahu ya, pantatnya nongol begitu ya. Dan kemudian saya bilang, waduh Jenis kamu pintar sekali sembunyi, kamu ada di mana? Saya pura-pura nggak lihat, saudaraku. Ya. Di bawah kolong kok nggak ada. Saya buka lemari, aduh di dalam lemari juga tidak ada. Waduh, Papa sulit sekali menemukan kamu ya. Lalu saya berada di pinggir ranjang itu di dekat dia dan saya mulai berseru lagi ya. Jenis, kamu ada di mana? Papa sudah nggak bisa cari kamu lagi nih, nggak bisa ketemu. Nah, saat itu dia keluar dari
selimut itu sambil lompat kegirangan, dia mengagetin saya. Ya. Dia bilang, bah! Kemudian saya bilang, itu saatnya saya berkata, aduh, kaget, kaget, kaget. Dia senang sekali, tepuk tangan, lompat-lompat di atas ranjang. Dia berkata, ayo Pak, lagi Pak. Katanya. Itu bisa 2-3 kali semalam, saudara ya. 2-3 kali. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, berapa bulan, ya, saya lupa persisnya, saya tanya, kamu masih ingat nggak kita dulu suka main petak umpet? Iya, ingat saya. Lalu, apakah kamu pikir Papa tidak bisa lihat kamu? Ya tentu Papa tidak bisa lihat saya tidak bisa lihat Papa, kok mana mungkin Papa bisa lihat saya, katanya. Saudaraku, ini cara berpikir anak-anak. Ya. Karena Papa tidak bisa lihat saya tidak bisa lihat Papa. Nah, teman-teman, orang berdosa di dalam ketersesatan pikirannya selalu berpikir begitu. Yang membuat mereka semakin mudah berdosa, berbuat dosa lagi. Ya lupa Allah itu adalah Sang Immanuel. Allah ada di mana-mana. Allah Maha Hadir. Dan Allah beserta dengan kita. Sekalipun kita merasa tidak melihat, itu karena kita tidak mau melihat. Sekalipun kita merasa kita tidak mendengar, itu karena kita tidak sungguh-sungguh mau mendengar dan mencari Tuhan. Nah, saudara, satu kali saya dengan anak saya makan. Hati saya bersuka cita karena sebelum makan, anak saya ini berinisiatif berdoa. Dia doa sendiri, dia tutup mata dia lipat tangan dia. Ini waktu dia sudah remaja. Saya senang sekali ya melihat itu ya, karena saudara mempunyai anak yang masih mau berdoa itu anugerah Tuhan luar biasa. Setelah dia amin, berdoa, selesai dia mulai makan, lalu saya menantang dia untuk go to the next level ya. Saya bertanya kepada dia gini, kalau Tuhan ada di hadapanmu, waktu kamu berdoa tadi, apakah kamu akan berdoa dengan cara yang sama? Kau mulai berpikir dia. Dia bilang, enggak. Aku akan berdoa dengan cara yang berbeda. Nah, saya juga bertanya hal itu kepada diri saya. Kalau Allah itu adalah Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kita, akankah saya memandang sekitar saya, memandang orang lain, memandang segala sesuatu, atau mengerjakan segala sesuatu, misalnya memberi renungan saat ini, memimpin PA, atau bekerja, atau nyantai, nonton film, atau bersikap terhadap segala sesuatu, mungkin saudara sedang dalam suasana kehilangan, kedukaan, atau sedang dongkol, jengkel, habis disakiti orang lain, atau saudara sedang marah kepada diri saudara sendiri karena saudara jatuh dalam kesalahan yang sama. Apakah saudara akan melakukan semuanya itu dengan cara yang sama? Kalau Allah itu ada di dekat Anda. Biarlah ini menjadi PR kita masing-masing ya. Kita menjadi orang-orang yang merespons dengan iman Allah Sang Immanuel yang ada dekat kita. Sampai di sini, rekan-rekan, saya serahkan kepada Pak Christian ya, pada pemimpin untuk mungkin kita bisa lanjutkan dengan diskusi kalau ada yang bertanya.